Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar kimia. Nah, pada sesi kali ini saya akan membahas contoh soal sifat koligatif larutan dengan pembahasan yang cukup simpel. Nah, tunggu apa lagi? Langsung saja kita lihat soalnya. Soal yang pertama, tekanan uap air pada 25 derajat Celcius adalah 25 torr. Tekanan uap suatu larutan pada 25 derajat Celcius yang dibuat dengan melarutkan 0,5 mol sukrosa dalam 12 mol air adalah. Nah, jadi dari informasi soal kita bisa mendapatkan P0-nya adalah 25 torr dan yang menjadi pelarut adalah air. Nah, yang terlarutnya adalah sukrosa. Nah, jadi kita bisa nulis diketahuinya P0 sama dengan 25 torr, di mana mol air sama dengan mol pelarut, yaitu 12 mol, dan mol sukrosa sama dengan 0,5 mol. Dan yang ditanya adalah P. Jadi untuk menjawab, kita bisa menentukan P-nya dengan menggunakan rumus delta P, yaitu penurunan tekanan uap. Nah, jadi delta P sama dengan P0 dikurang P, sehingga kita dapatkan rumus P sama dengan P0 dikurang delta P. Nah, untuk rumus delta P sendiri ialah fraksi mol terlarut dikali P0. Nah, jadi untuk mencari delta P, kita bisa mencari fraksi mol terlarut terlebih dahulu, di mana rumus fraksi mol terlarut ialah mol terlarut per mol total, di mana mol total adalah jumlah dari mol terlarut ditambah dengan mol pelarut. Nah, sehingga fraksi mol terlarut ialah 0,5 mol per 0,5 mol ditambah 12 mol, sehingga didapat 0,5 mol per 12,5 mol. Nah, jadi untuk lebih mudahnya bisa kita kalikan 2, sehingga didapat fraksi mol terlarutnya adalah 1 per 25 mol. Nah, setelah kita mendapatkan fraksi mol terlarut tadi, maka kita bisa menemukan delta P-nya, yaitu rumus delta P tadi ialah delta P sama dengan fraksi mol terlarut dikali dengan P0. Nah, di mana fraksi mol terlarut tadi sudah kita dapatkan, yaitu 1 per 25 dikalikan dengan P0-nya tadi ialah 25. Nah, jadi di sini kan ada 25 dengan 25, sehingga bisa kita coret, yaitu 25 dengan 25, sehingga didapatkan delta P sama dengan 1 torr. Nah, setelah kita mendapatkan delta P-nya, maka kita bisa menemukan nilai P, yaitu nilai P didapat dengan P0 dikurang dengan delta P, di mana P0 tadi ialah 25 torr dikurang dengan delta P-nya 1 torr, sehingga didapatkan 24 torr. Jadi opsi pilihannya adalah D. Nah, jadi adik-adik ada cara yang simpel untuk mengerjakan soal seperti ini. Nah, jadi yang perlu kalian ingat adalah apabila soal ini menggunakan larutan gula, yaitu baik itu maltosa, sukrosa, ataupun juga alkohol, baik itu etanol, metanol, butanol, dan juga urea, yang mana ini termasuk dengan larutan non-elektrolit. Nah, jadi apabila soalnya seperti ini menggunakan larutan non-elektrolit dan yang ditanyakan adalah P, maka kalian bisa menggunakan rumus P sama dengan fraksi mol pelarut dikali dengan P0. Nah, jadi ingat ya adik-adik, apabila soal ini menggunakan larutan non-elektrolit. Jadi apabila menggunakan larutan elektrolit, tidak bisa menggunakan rumus cepat ini. Nah, jadi mengapa larutan elektrolit tidak bisa menggunakan rumus sesimpel ini? Karena larutan elektrolit adalah larutan yang zat terlarutnya dapat terurai menjadi ion-ion. Nah, sehingga untuk menjawab soal ini kita cukup simpel, yaitu dengan menggunakan P sama dengan fraksi mol pelarut dikali dengan P0, di mana fraksi mol pelarut bisa didapatkan dengan mol pelarut per mol total, di mana yaitu 12 mol per 0,5 mol ditambah 12 mol. Kita ingat kembali seperti di soal tadi, di mana 12 mol ini ialah mol air, yaitu mol pelarut, kita kalikan dengan P0-nya ialah 25, sehingga didapatkan 12 per 12,5 kita kalikan dengan 25. Nah, sehingga antara 25 dengan 12,5 bisa kita coret, didapatkan 2, yaitu 12 dikali 2, sehingga didapatkan 24 torr. Maka opsinya adalah D. Nah, cukup simpel bukan adik-adik? Oke, langsung kita next ke soal yang kedua. Bagian berikut menggambarkan keadaan molekuler larutan dalam berbagai konsentrasi.
Nah, apabila yang bertanda hitam itu ialah zat terlarut dan yang putih ialah zat pelarut. Larutan yang memiliki tekanan uap jenuh yang paling kecil adalah gambar nomor. Nah, dari sini kita bisa melihat jawabannya adalah D, adik-adik, nomor 4. Nah, kenapa demikian adik-adikku? Simpel sekali ya. Nah, jadi perlu kalian ingat di mana semakin banyak molekul atau zat terlarut itu dapat menghalangi peristiwa penguapan, karena itu akan semakin sulit untuk meninggalkan larutannya. Nah, jadi biasanya untuk mengalami menguap, itu harus mempunyai energi kinetik yang cukup untuk meninggalkan larutannya. Dan walaupun jika dipanaskan, energi kinetik untuk melepaskan diri itu semakin besar. Nah, mengapa demikian ya adik-adik? Nah, jadi bisa kita lihat pada gambar yang nomor 5 ini adalah larutan yang paling mudah menguap. Nah, di mana yang putih-putih ini ialah zat pelarutnya. Ini hanya dipegang oleh sesama yang putih. Nah, yang ini. Dan sedikit dengan yang hitam. Nah, tetapi di sini, selain ada gaya kohesi antara putih dengan putih, ada juga gaya adhesi antara putih dengan hitam. Nah, ini yang menggangi banyak yang putih dengan hitam. Jadi, banyak gaya kohesi yang menahan agar pelarut ini tidak menguap. Nah, agar pelarut di sini tidak menguap, karena banyak gaya kohesi yang menahan. Atau energi kinetik yang digunakan untuk menguap itu semakin besar, sehingga semakin besar pula energi yang digunakan untuk melepaskan ikatan. Maka dari itu, tekanan uapnya lah yang paling kecil. Nah, jadi cukup sekian dulu ya adik-adik beberapa contoh soal sifat koligatif larutan. Jadi kalau kalian ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di bawah dan juga bisa kontak email saya st.nurhalija274@gmail.com. Salam belajar kimia dan sampai jumpa. See you in my next video. Bye-bye.